Halo kawan-kawan, semangat pagi, masih semangat dalam belajar kan? Pada kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai TWK NKRI. Nah, langsung saja ke soal pertama. Tahap pembangunan ekonomi di Indonesia terjadi pada rentang tahun A 1945 sampai 1968, B 1950 sampai 1965, C 1969 sampai 1964, D 1995 sampai 2000, E 1998 sampai 2020. Nah, jawabannya adalah C. Ada 3 tahap perkembangan Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1945 sampai 1968 merupakan tahap politis di mana orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada nation dan karakter building. Yang kedua, tahun 1969 sampai 1994 merupakan tahap pembangunan ekonomi, yaitu upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Yang ketiga, tahun 1995 sampai 2020 merupakan tahap repositioning Pancasila atau pengembalian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah C. Tahun 1969 sampai 1994 yang merupakan tahap pembangunan ekonomi. Nah, kawan-kawan, lanjut ke soal nomor 2. Landasan perencanaan pembangunan nasional Indonesia adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang 1945, C. Propenas, D. Repelita, E. Prolegnas. Jawabannya adalah C. Propenas. Kepanjangan dari Propenas sendiri yaitu Program Pembangunan Nasional 5 tahun yang merupakan landasan perencanaan pembangunan nasional yang merupakan arahan dasar untuk pembangunan nasional itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri hak asasi manusia yaitu A. Mutlak, B. Hakiki, C. Universal, D. Tidak dapat dicabut, E. Tidak dapat dibagi. Nah, kawan-kawan, jawabannya yaitu A. Mutlak. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia yaitu yang pertama hakiki, yang berarti hak asasi adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, yang berarti hak asasi berlaku untuk semua komponen manusia. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, berarti hak asasi tidak bisa diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, berarti hak asasi adalah hak semua orang, tidak terbagi untuk suatu golongan atau status tertentu. Lanjut ke soal nomor 4. Pelaksanaan pemilu secara langsung di Indonesia dilaksanakan sejak pemilu tahun A 1955, B 1987, C 1999, D 2004, E 2009. Nah, jawabannya yaitu adalah D 2004. Pemilihan umum Indonesia tahun 2004 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui presiden. Selain itu, pada pemilu ini, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah, seperti pemilu 1999. Pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah. Nah, artinya, pada tahun 2004 adalah pemilihan umum pertama kali yang dipilih langsung oleh rakyat.
Nah, kawan-kawan, lanjut ke soal nomor 5. Kurikulum sekolah, selain yang berlaku secara nasional, terdapat pula kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah, yang disebut dengan A. Kurikulum daerah, B. Kurikulum terpadu, C. Muatan lokal, D. Unsur daerah, atau E. Unsur terpadu. Nah, jawaban di sini yaitu C. Muatan lokal. Kurikulum sekolah, selain yang berlaku secara nasional, terdapat pula kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah, yang disebut dengan muatan lokal. Lanjut ke soal nomor 6. Penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dolar belakangan ini karena adanya mekanisme pasar, berarti rupiah mengalami A. Depresiasi, B. Deflasi, C. Deviasi, D. Fluktuasi, E. Apresiasi. Jawabannya yaitu adalah A. Depresiasi. Depresiasi merupakan penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dolar yang dikarenakan adanya mekanisme pasar, berarti rupiah mengalami depresiasi. Lanjut ke soal nomor 7. TAP MPR RI nomor 6 tahun 2000 membahas tentang A. Standar Nasional Pendidikan, B. Pemilu Legislatif DPR, DPD, dan MPR, C. Pemisahan TNI dan Kepolisian, D. Sistem Pendidikan Nasional, E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya yaitu C. Pemisahan TNI dan Kepolisian. Nah, kawan-kawan, TAP MPR RI nomor 6 tahun 2000 itu sendiri membahas tentang pemisahan TNI dan Kepolisian RI. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara, manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri, merupakan pengertian negara sebagai A. Organisasi kekuasaan, B. Organisasi politik, C. Organisasi kesusilaan, D. Organisasi kemanusiaan, atau E. Integrasi antara pemerintah dan rakyat. Jawabannya yaitu adalah C. Organisasi kesusilaan. Negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri, merupakan pengertian sebagai organisasi kesusilaan. Nah, kawan-kawan, itulah beberapa contoh soal dan pembahasan mengenai tes TWK NKRI yang merupakan bagian dari tes SKD CPNS 2021. Semoga kawan-kawan mendapatkan pengetahuan lebih dari video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan rujukan buat kawan-kawan sekalian. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Salam dari saya, semangat berjuang.